Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 1 Atik Budiharti Sarjana Pendidikan dari SD Negeri 1 Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Yang kedua, saya sendiri Marlina Idayanti, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri 2 Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Dan yang ketiga adalah Vera Andriana Wijayanti, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri 4 Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Kami dari kelas C, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Magister Pendidikan Dasar, Universitas Muria Kudus. Pertama-tama, mari Bapak Ibu kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk belajar bersama. Di sini nanti kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Model Pembelajaran Interaksi Sosial. Makalah ini kami susun bertiga dengan mengambil berbagai sumber. Mari Bapak Ibu kita bahas bersama tentang model pembelajaran interaksi sosial ini. Bapak Ibu, model pembelajaran interaksi sosial didasari oleh teori Gestalt pada Fight Theory. Model interaksi sosial menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Teori pembelajaran Gestalt dirintis oleh Max Wertheimer pada tahun 1912 bersama dengan Kurt Koffka dan W. Kohler. Mereka mengadakan eksperimen mengenai pengamatan visual dengan fenomena fisik. Percobaannya yaitu memproyeksikan titik-titik cahaya. Dari percobaan tersebut menghasilkan statement bahwa keseluruhan lebih penting daripada bagian. Pokok pandang Gestalt adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Makna suatu objek atau peristiwa adalah terletak pada keseluruhan bentuk menurut Gestalt dan bukan bagian-bagiannya. Pembelajaran akan lebih bermakna bila materi diberikan secara utuh, bukan per bagian. Kita lanjutkan tentang aplikasi teori Gestalt dalam pembelajaran.
apa saja aplikasi teori Gestalt dalam pembelajaran? Yang pertama adalah pengalaman, insight atau tilikan. Dalam proses pembelajaran siswa hendaknya memiliki kemampuan insight, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek. Guru hendaknya mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan insight. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait dalam suatu objek akan menunjang pembentukan pemahaman dalam proses pembelajaran. Konten yang dipelajari siswa hendaknya memiliki makna yang jelas, baik bagi dirinya maupun bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah perilaku bertujuan. Apa yang dimaksud dengan perilaku bertujuan? Perilaku bertujuan adalah perilaku yang terarah pada suatu tujuan. Perilaku di samping adanya keterkaitan dengan airborne juga terkait dengan tujuan yang hendaknya dicapai. Pembelajaran terjadi karena siswa memiliki harapan tertentu. Sebab itu pembelajaran akan berhasil bila siswa mengetahui tujuan yang akan dicapai. Yang keempat adalah prinsip ruang hidup atau life space. Prinsip ruang hidup atau life space ini dikembangkan oleh Kurt Lewin pada teori medan atau fight story teori. Perilaku siswa terkait dengan lingkungan atau medan di mana ia berada. Materi yang disampaikan hendaknya memiliki kaitan dengan situasi lingkungan di mana siswa berada atau secara kontekstual. Demikian itu dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Atik Budiharti, Sarjana Pendidikan, tentang cakupan strategi pembelajaran model interaksi sosial. Pada Ibu Atik, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ida. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mari selanjutnya kita kembali ke materi model pembelajaran interaksi sosial. Dan kali ini saya akan menyampaikan tentang cakupan strategi pembelajaran model interaksi sosial. Bapak Ibu, cakupan strategi pembelajaran model interaksi sosial ada kerja kelompok, ada pertemuan kelas, ada pemecahan masalah sosial atau social inquiry, ada bermain peranan, dan simulasi sosial. Baik Bapak Ibu, model kerja kelompok bertujuan mengembangkan keterampilan berperan serta dalam proses bermasyarakat dengan cara mengembangkan hubungan interpersonal dan discovery skill dalam bidang akademik. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri antara dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Sedangkan discovery skill adalah kemampuan untuk menyambungkan hal-hal yang kelihatannya tidak mempunyai hubungan sama sekali menjadi sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu adalah inovatif tentunya dalam bidang akademik. Berikutnya yaitu pertemuan kelas. Pertemuan kelas bertujuan mengembangkan pemahaman, mengenal diri sendiri, dan rasa tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap kelompok. Sokrates pernah berkata, "Kenalilah dirimu." Mengapa harus seperti itu Bapak Ibu?
Bagaimana kita sampai tidak kenal dengan diri sendiri? Begitu juga dengan anak-anak didik kita dan juga kita. Apakah penting mengenal diri sendiri? Sangatlah penting. Karena mengenal diri sendiri merupakan awal untuk mengenal dunia luar dan mengevaluasi diri secara terus-menerus. Sedangkan rasa tanggung jawab, pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk sosial dan tinggi rendahnya akhlak yang dimiliki. Yang berikutnya Bapak Ibu yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah sosial atau social inquiry yang bertujuan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah sosial dan pribadi melalui situasi tiruan. Ya, di sini Bapak Ibu, masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu atau kondisi yang tidak diharapkan. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang perlu juga anak didik mengerti, yaitu masalah tentang kemiskinan, tentang urbanisasi, tentang masalah remaja, masalah tentang anak, masalah usia lanjut, juga masalah gender, dan lain sebagainya. Sedangkan berpikir secara logis adalah suatu proses berpikir menggunakan logika, rasional, dan masuk akal. Yang berikutnya Bapak Ibu yaitu simulasi sosial, yang bertujuan untuk membantu siswa mengalami berbagai kenyataan sosial serta menguji reaksi mereka. Itulah Bapak Ibu, kelompok model pembelajaran interaksi sosial ini dirancang dengan memanfaatkan kerjasama antara siswa melalui berbagai bentuk kegiatan nyata serta aktivitas pembelajaran baik yang dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat harus diakui bahwa kerjasama merupakan fenomena yang pasti terjadi dalam berbagai kesempatan, lapisan masyarakat, dan dalam berbagai bentuk kegiatan. Dengan kerjasama, manusia dapat membangkitkan dan meningkatkan dan menghimpun tenaga dan energi. Demikian Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Vera. Silakan Ibu Vera. Terima kasih untuk rekan saya Bu Marlina dan juga Bu Atik. Selanjutnya kita akan membahas rumpun model interaksi sosial. Ada beberapa tokoh yang menyampaikan rumpun model interaksi sosial yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama yaitu model penentuan kelompok. Tokoh yang berperan dalam model ini yaitu Herbert Talon dan John Dewey. Tujuannya perkembangan keterampilan untuk partisipasi dalam proses sosial demokratis melalui penekanan yang dikombinasikan pada keterampilan antar pribadi atau kelompok dan keterampilan penentuan akademik. Aspek perkembangan pribadi merupakan hal yang penting di dalam model ini. Yang kedua yaitu model inquiry sosial. Tokoh yang berperan dalam model ini yaitu Byron Masialas dan Benjamin Cooks. Tujuannya yaitu pemecahan masalah sosial terutama melalui penemuan sosial dan penalaran logis. Yang ketiga yaitu metode laboratori. Tokoh yang berperan yaitu Bettelman National Teaching Library. Tujuannya perkembangan keterampilan antar pribadi dan kelompok melalui kesadaran dan keluasan pribadi. Yang keempat yaitu model jurisprudensial. Tokohnya Donald Oliver dan James P. Sowell. Tujuan dari model ini yaitu dirancang terutama untuk mengajarkan kerangka acuan jurisprudensial sebagai cara berpikir dan penyelesaian isu-isu sosial.
5. Yaitu bermain peran. Tokohnya yaitu Fanny Settle dan George Vettel. Tujuannya dirancang untuk mempengaruhi siswa agar menemukan nilai-nilai pribadi dan sosial. Perilaku dan nilai-nilainya diharapkan anak menjadi sumber penemuan berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu model simulasi sosial. Tokohnya Serene Bokok dan Harold Kwetkov. Tujuannya dirancang untuk membantu siswa mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial dan untuk menguji reaksi mereka serta untuk memperoleh konsep keterampilan pembuatan keputusan. Baik teman-teman semuanya, demikian presentasi dari kelompok kami yang terdiri dari Bu Marlina Ideyanti, Bu Ati Budiati, dan saya sendiri Vera Andriana Wijayanti. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kekeliruan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.